Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sukma Dewi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Manajemen dengan NIM A1B021274. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, sebelum kita membahas materi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian dari Pancasila dan ideologi tersebut. Pancasila secara etimologis. Pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Pengertian Pancasila yaitu panca berarti 5, sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan, santun, akhlak, dan moral. Secara terminologi, pengertian Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Selanjutnya, pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata ide atau dalam bahasa Inggrisnya, yang artinya gagasan. Pengertian kata kerja Yunani oida artinya mengetahui, melihat dengan budi. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang artinya pengetahuan. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar dalam pengertian sehari-hari. Menurut Kailan, ide disamakan artinya dengan cita-cita. B. Macam-macam ideologi. Dalam praktiknya, saat ini ada beragam jenis ideologi yang ada dan diterapkan oleh negara-negara di berbagai belahan dunia. Setiap ideologi mempunyai karakteristik, prinsip, dan pandangan tersendiri. Adapun beberapa contoh atau macam-macam ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme. Ideologi nasionalisme merupakan ideologi atau paham yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara melalui konsep identitas bersama dengan satu tujuan atau cita-cita bersama. Yang kedua, komunisme. Komunisme adalah ideologi yang menghendaki tatanan sosial ekonomi terstruktur dengan gagasan alat-alat produksi di bawah kepemilikan bersama. Dalam ideologi komunisme tidak ada kelas sosial, uang, dan negara, sebab segala sesuatu yang terjadi diatur dan dikuasai oleh negara. Yang ketiga, sosialisme. Sosialisme merupakan ideologi yang menghendaki kepemilikan bersifat sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja. Kepemilikan sosial dalam hal ini dapat berupa kepemilikan oleh negara, kolektif, koperasi, atau kepemilikan sosial atas ekuitas. Yang keempat, demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Ideologi demokrasi melibatkan partisipasi warga negara secara langsung atau secara perwakilan dalam proses perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Yang kelima, fasisme. Fasisme adalah paham atau ideologi yang didasarkan pada prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang bersifat mutlak. Artinya, pemerintah pemimpin atau kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Ideologi ini selalu memunculkan bayang-bayang adanya musuh, sehingga pemimpin dan militer harus kuat menjaga negara. 6. Feminisme. Feminisme merupakan serangkaian gerakan sosial, politik, dan ideologi yang memiliki tujuan untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Sebagai ideologi atau paham, feminisme berusaha membongkar persepsi di masyarakat
yang memprioritaskan sudut pandang laki-laki, sehingga ideologi feminisme menuntut perempuan diperlakukan secara lebih adil di masyarakat tersebut. Yang terakhir, Pancasila. Pancasila adalah ideologi yang dianut bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dengan menganut ideologi Pancasila, artinya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, warga negara Indonesia harus berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Itulah ulasan mengenai ideologi adalah gagasan atau pandangan suatu bangsa. C. Hubungan Pancasila dengan ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila merupakan landasan ideologi untuk kehidupan bernegara. Pilar ideologi ini memuat 5 sila yang mencakup seluruh aspek, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai dan norma yang bisa dijadikan pedoman untuk berperilaku. Selain itu, nilai dalam Pancasila juga dapat diartikan sebagai cita-cita bangsa. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi visi untuk menjalankan kehidupan bernegara. Butir-butir sila Pancasila juga dapat menjadi sarana untuk menyatukan masyarakat di Indonesia. Seperti diketahui, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Tanpa ideologi dasar, tentunya masyarakat akan sulit untuk disatukan. Namun, dengan kehadiran Pancasila, masyarakat akan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara memiliki peranan atau fungsi, yaitu sarana pemersatu bangsa Indonesia, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Setelah kita mengetahui bagaimana hubungan Pancasila dengan ideologi, ada alasan mengapa para pendiri bangsa memilih Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Karena yang pertama, nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari kebudayaan dan adat istiadat bangsa Indonesia sebelum Indonesia membentuk sebuah negara. Yang kedua, nilai yang terkandung di dalam Pancasila sangat cocok untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ideologi Pancasila juga hanya mengatur manusia sebagai individu atau masyarakat. Dengan demikian, Pancasila sah untuk dijadikan sebagai ideologi negara. D. Fungsi ideologi. Seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal, ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam kehidupan dunia. Fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat. Juga dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan ideologi peranannya mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik di dalam sebuah masyarakat. E. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara
memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. F. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Bukan hanya perannya saja, Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki fungsi. Lalu, apa saja fungsi Pancasila sebagai ideologi negara? Yang pertama, berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap harus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Yang kelima, berfungsi untuk menjadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Dari beberapa fungsi Pancasila sebagai ideologi negara di atas, dapat kita katakan bahwa Pancasila memiliki fungsi utama berupa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. G. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. 2. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara, tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu visi yang pertama, visi ideal, merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, visi antara, merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. Yang ketiga, visi 5 tahunan, seperti yang telah tercantum dalam GBHN, mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia, berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil, serta sejahtera. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila ini merupakan panduan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia. H. Sejarah perkembangan ideologis Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, ideologi pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan, meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Dalam memahami pencetusan nilai Pancasila yang diusung Presiden Soekarno.
Kedua, ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain seperti berikut ini. Yang pertama, kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. Yang kedua, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4. Yang ketiga, adanya penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Yang keempat, adanya penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timor Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lainnya. Yang kelima, adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi, juga kelompok yang minoritas. Yang ketiga, ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang, memformat ulang, atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya, sesuai dengan tujuan asalnya. Reformasi juga diartikan sebagai pembaharuan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk dapat melakukan reformasi atau pembaruan, seperti berikut ini. Yang pertama, terdapat penyimpangan. Yang kedua, harus mengacu pada sebuah struktur kerangka tertentu. Yang ketiga, reformasi harus dapat mengembalikan sistem pada dasar negara demokrasi. Yang keempat, reformasi harus berupaya dilakukan untuk hal yang lebih baik. Yang kelima, reformasi harus dilandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa serta menjamin persatuan bangsa. Adapun tujuan yang dilakukannya reformasi adalah sebagai berikut. A. Untuk melakukan perubahan yang bertahap demi menumbuhkan pembaruan nilai-nilai dalam kehidupan bernegara. B. Untuk melakukan penataan terhadap seluruh struktur kenegaraan, termasuk hukum dan undang-undang yang menyimpang dari tujuan. C. Untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, juga pertahanan keamanan. D. Meniadakan segala kegiatan dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan reformasi, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, penyimpangan dan penyelewengan lainnya. E. Inti dari pembaruan dari reformasi adalah mempertahankan hal baik yang telah ada di kehidupan bernegara sebelumnya, lalu mengoreksi kekurangan yang ada, sekaligus menyusun pembaruan demi menjawab tantangan masa depan. Di masa Orde Baru, Pancasila dijadikan dasar negara beserta Undang-Undang Dasar 1945 oleh bangsa Indonesia. Tapi ternyata Pancasila kembali hanya digunakan sebagai alat untuk melenggangkan otorisasi kekuasaan presiden selama 32 tahun. Era reformasi yang diharapkan membawa pengaruh baik dan baru pada masyarakat Indonesia juga ternyata malah melenceng dari tujuannya. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat kembali mengamalkan nilai-nilai luhur dari Pancasila, tapi kenyataannya di era reformasi, kehidupan bernegara masyarakat malah semakin jauh dari nilai-nilai tersebut. Rakyat di negara ini mengalami pengikisan moral, terlebih lagi karena pengaruh globalisasi. Korupsi juga dilakukan secara terang-terangan, seperti telah menjadi bagian dari budaya di negara ini saja. Nilai-nilai dari Pancasila semakin jauh dari pengamalannya oleh masyarakat. Era reformasi ini terjadi setelah berakhirnya masa kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan hingga saat ini belum adanya perubahan yang dijanjikan sebelumnya. Bentuk KKN masih terus berlangsung.
Adapun kesimpulan dari penyampaian materi ini yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun arus globalisasi masuk di negara ini sangat kencang, seharusnya Pancasila bisa menjadikan filternya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dapat menjadi penyaring bagi kebudayaan asing yang mencoba masuk. Pancasila sebagai pandangan negara sebenarnya adalah wujud dari nilai-nilai kebudayaan milik bangsa Indonesia yang kebenarannya diyakini. Ideologi Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila ini tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara telah melewati beberapa fase perkembangan. Walaupun dipertahankan, Pancasila beberapa kali mengalami penyelewengan dalam praktiknya. Namun, akar nilai-nilai Pancasila terlalu kuat sehingga masih dapat bertahan hingga kini. Pancasila sebagai pedoman hidup akan tetap menjadi acuan masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara. Nah, itulah penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang memiliki pemaknaan tersendiri bagi generasi bangsa. Ideologi Pancasila memiliki perjalanan sejarah mulai dari awal terbentuknya negara Indonesia bahkan hingga saat ini masih menjadi ideologi negara yang pokok dalam bangsa ini. Itulah sebabnya sebagai generasi bangsa kita perlu mengetahui dan memahami tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.